Jadi ini sebelumnya udah pernah ganti, tapi tetap liar stangnya karena ini oblak ini, dan ini cukup jauh tuh ya. Nanti kita akan perbaiki dulu, karena nanti kalau dipasang yang baru juga nggak akan enak, nggak bakal nyaman lagi. Nih, pakai tangan aja bisa dicopot ya, bisa ngangkat ya. Harusnya nih nggak bisa, nah pakai tangan doang ngangkat. Jadinya kemungkinan udah kemakan. Oh iya benar nih, kemakan, udah kemakan. Nanti ini kita rapiin dulu ya, supaya nanti bisa presisi lagi. Selamat datang di channel Endgame.automotive. Ada apa mas bro? Ada yang bisa dibantu? Oke mas, ini gua bawa Yamaha Aerox nih, punya gua. Nih gua ada keluhan di area stang. Gua ngerasa stangnya agak oblak-oblak gitu, gimana gitu? Sebelumnya udah pernah ada penggantian komstit? Belum pernah? Belum pernah ya, jadi masih orisinil ya. Oke, kita cek dulu nih. Seperti ini caranya untuk pengecekan komstirnya. Kita berada ke belakang ini, Ya. kita goyangin. Nah ini kan terasa glek ya. Itu kemungkinan berarti ada di area komstir. Terus yang kedua, kita bisa goyangin dari sini. Untuk kasus yang ini dia nggak oblak, cuma dia udah kaku. Jadi kalau udah kaku itu si mangkuk komstirnya sudah ngegut, jadi tidak bisa untuk disetel doang ya. Jadi penanganannya nggak bisa nih kalau hanya untuk disetel. Jadi ini sudah fix untuk diganti komstirnya. Oke, kalau gitu ini gua serahin aja ke lu, karena emang berhubung Endgame Otomotif ini kan gua percayain emang untuk spesialis penggantian komstir ya. Jadi silakan dibongkar aja motornya. Oke, nanti kita akan review nih prosesnya dari awal sampai akhir ya untuk penggantian komstir Yamaha Aerox. Oke, ini pertama-tama kita akan buka bodi depan ya. Jadi untuk proses penggantian komstir ini untuk Yamaha Aerox, kita harus buka ini nih, bagian depannya semua nih, karena kunci kita nggak muat ya space-nya, jadi harus dibuka semua. Setelah tameng depannya, sekarang kita akan buka baut pengunci depan ya. Di sini ini akan kita lepas juga. Ini nanti kita lepas. Nanti setelah semua baut sudah terlepas, nanti kita baru lepas soket lampu ya, baru kita bisa tarik kopernya. Ini udah lepas per bagian depan. Seperti ini. Nah ini penampakannya. Nanti ini juga kita akan lepas per bagian belakang. Bisa kita lihat ini sudah bekasnya sudah disetel-setel ya. Ini murah, kondisinya sampai seperti ini, masih disetel. Nanti kita akan buka juga. Oke, ini udah dipasang dongkrak.
kita lepas kalipernya. Short spidol kita lepas juga. Oke, sekarang kita angkat kepalanya ya. Ini kita lepas dulu. Kasihkan biar nggak lecet-lecet. Oke, sekarang kita buka murnya. Ini cukup keras, jadi kita menggunakan 2 kunci. Dan ini karena agak susah karena memang posisinya murnya udah bekas ketokan ya. Jadi kuncinya juga nggak begitu bisa megang. Atasnya masih cukup lumayan. Nanti kita lihat yang bawahnya. Kendur men. Oh, ini ada masalah juga nih. Sebelumnya ini udah pernah diganti dan ini kendor ya. Ini oblak. Tuh, bisa dilihat. Ini udah pernah diganti sebelumnya. Nah, ini lihat, pakai tangan aja bisa dicopot. Tuh. Berarti ini ada masalah nih biasnya. Jadi ini sebelumnya udah pernah ganti, tapi tetap liar stangnya. Karena ini oblak ini dan ini cukup jauh tuh. Ya, nanti kita akan perbaiki dulu karena nanti kalau dipasang yang baru juga nggak akan enak, nggak bakal nyaman lagi. Nih, pakai tangan aja bisa dicopot. Ya. Bisa ngangkat ya. Harusnya ini nggak bisa. Nah, pakai tangan doang. Ini ngangkat. Ininya kemungkinan udah kemakan. Oh iya benar. Bener nih kemakan. Udah kemakan. Nanti ini kita rapiin dulu ya, supaya nanti bisa presisi lagi. Oke, ini karena posisinya ini ya megar, jadi si mur ini nih nggak bisa keluar ya, ketahan di sini nih. Jadi kita harus ratain dulu supaya ini bisa mangkok yang bawahnya bisa keluar. Jadi nggak nyangkut nih, nyangkut kalau dipaksain nanti malah rusak. Mangkoknya bisa keluar. Ini tadi nyangkut ya, ini sekarang udah nggak nyangkut. Ini lubang untuk kunci ya di stang yang saya copot. Jadi nanti ini kita akalin dulu ya. Udah pada kemakan. Jadi ini motor ini belum lama ini sebenarnya ganti konsir bekas ini. Cuma ya karena ada kendala di sini nggak diperbaiki, di sini nggak diperbaiki, jadi tetap nggak nyaman. Ini proses untuk melepas mangkok komsir yang ada di rangka. Kita menggunakan pipa khusus ya, agak nggak miring. Jadi dia keluarnya nggak miring nanti. Kalau miring juga rusak nanti. Oke.
bawahnya. Nanti kita bersihkan dulu. Ini menggunakan komstir ori ya, bukan KW Super. Bisa dilihat bungkusnya banyak. Jadi setiap partnya ada bungkusnya. Kalau yang KW Super itu satu bungkus isinya satu semua. Satu paket isi satu plastik. Ini lagi dicari ukurannya yang pas, karena beda komstir beda ukuran. Jadi modelnya di press, tidak diketok, jadi langsung presisi, nggak miring kanan miring kiri. Yang bawah udah masuk. Ini bisa kita lihat hasil pressnya. Ini nggak miring ya, dia duduk di posisinya. Bisa dilihat rata. Kita lihat yang bawah. Di bawah juga dia udah rata. Jadi nggak miring. Ini keuntungannya kalau di press. Jadi sekali pasang, sekali setel udah langsung oke. Nggak perlu bolak-balik nyetel lagi, kendor-kendor lagi. Kita menggunakan gemuk Yoshi. Ini nggak di endorse ya. Jadi kita gunakan juga grease-nya yang bagus. Komstirnya udah bagus, grease-nya udah bagus, pengerjaan dan toolsnya juga sudah bagus. Bisa dipastikan nanti juga hasilnya maksimal. Nanti semua akan kita kasih grease biar awet. Lian, ini dari gemukin tuh. Ini proses kemasannya. Ini sekarang lagi proses penyesalan. Kita cari dulu tadi setelan yang udah menurut kita standarnya agar lebih awet. Nah, setelah itu kita tinggal kunci. Jadi pertama kita cari dulu setelannya, kita dapat setelannya yang standar agar awet, baru kita kunci. Atau kalau teman-teman pengen cari yang nyamannya gimana itu bebas ya. Jadi cari dulu setelannya oke, nanti tinggal dikunci seperti ini. Ini nggak bakalan
Oke, ini udah selesai proses penggantian komstir Yamaha Aerox. Ini bisa kita lihat udah lancar banget ya, udah seperti motor baru keluar dealer. Ini udah normal banget. Oke, demikian tutorial dari Endgame Otomotif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan komen agar kita bisa saling tukar pikiran di kolom komentar. Oke, salam Endgame Otomotif.